istri yang tertalak itu, ba'dahu sesudah tertalak, bi anturaji'uhunna dengan bahwasanya engkau rujuk akan itu perempuan yang tertalak, bi ma'rufin dengan yang baik, dengan cara yang ma'ruf, min ghairi idrorin dari ketiadaan menyengsarakan, au tasrihun atau dilepaskan, ai irsalul lahunna artinya menceraikan, melepas, lahunna terhadap perempuan atau istri-istri yang tertalak itu, bi ihsanin dengan cara yang ihsan, baik. Wala yahillu lakum dan tidak halal bagi kalian ayyuhal azwaju wahai para suami, anta khuzu bahwa kalian mengambil mimma ataitumuhunna dari apa yang sudah kalian berikan kepada istri-istri atau kepada si perempuan, minal muhuri daripada mahar-mahar, syai'an sedikit pun, idza talaqtumuhunna apabila kalian menceraikan mereka, illa ayyakhafa melainkan bahwasanya khawatir, siapa yang khawatir, ai az-zaujani suami istri, alla yuqima hududallahi bahwa tidak bisa mereka berdua mendirikan atau menegakkan atau menjalankan hududallahi akan hukum-hukum Allah. Ai la ya'tiya artinya mereka berdua tidak bisa memberikan bima haddahu dengan apa yang Allah berikan batasan akan itu lahuma kepada zaujan suami istri, minal hukuki daripada hak-hak, hak dan kewajiban. Wa fi qiraatin dan di dalam satu qiraah yuhafa dibaca yuhafa, tadi dibaca ayyakhafa, ini dibaca yuhafa bil bina'i lil maf'uli dengan mabni maf'ul. Kalau mudhari' dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir, yukhafa fa alla yuqima maka bahwasanya tidak menegakkan mereka berdua yakni suami istri itu, badalu istimalin. Nah, jadi kalimat alla yuqima ini adalah badalu istimalin, badal istimal yang mencakup minad domiri daripada domir fihi padanya, wa quri'a dan dibaca bil fauqaniyati dengan dibaca fauqaniyah, yakni bertitik dua di atas, dibaca tak, tukhafa atau takhafa, fil fi'laini di dalam dua fi'il itu, yakni fi'il yakhafa. Fa in khiftum maka jikalau kalian khawatir, alla yuqima bahwasanya tidak bisa mendirikan menegakkan hududallah akan hukum-hukum Allah, artinya suami istri itu tidak mampu menegakkan batasan atau hukum-hukum Allah, fala junaha alaihima maka tidak berdosa atas keduanya, fima iftadat bihi pada apa yang dia tebus oleh si perempuan bihi terhadapnya. Nah, ini dalil ada talak tebus, ya, khulu. Nafsaha akan dirinya minal mali daripada harta, liutalliqaha supaya laki atau suami itu mentalaknya. Ai la haraja tidak ada larangan ala zauji atas suami, fi akhzihi di dalam mengambil harta itu, wala zaujati dan tidak
ada larangan bagi si perempuan atau si istri fi bazlihi, di dalam memberikan ya, harta itu kepada si suami. Tilkal ahkamul mazkuratu, itulah hukum-hukum yang tersebut ya. Hududullahi, hukum-hukum Allah. Fala ta'taduha, maka janganlah kalian melanggarnya, yakni melanggar hukum-hukum Allah itu. Wa may yata'adda, dan siapa yang melanggar hududallahi, akan hukum-hukum Allah, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ini ayat 229. Jadi di dalam ayat 229 ini menjadi lanjutan pembahasan penjelasan yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Ya. Kita tahu ketika seorang laki perempuan terikat dengan akdun nikah. Akdu artinya ikatan, an-nikah artinya penguatan atau pertemuan. Ya. Ikatan perkawinan. Masa Abu Bakar dan 2 tahun pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab, talak yang 3 ya, wahidatun, terhitung 1 kali. Misalnya ada orang saya talak 3, maka terhitung satu kali. Ini pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar, dan pada masa Sayyidina Umar 2 tahun ketika beliau menjadi khalifah. Faqala Umar annan nasa qad ista'jalu fi amrin kanat lahum fihi inatu falau amdainahu alaihim fa amdahu alaihim. Maka pada saat Sayyidina Umar ya, menjabat 2 tahun ya, baru beliau menetapkan bahwa ketika ada suami mentalak dengan langsung 3, maka ditetapkan jatuh 3. Sehingga oleh 4 mazhab termasuk Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali, ketika ada orang menjatuhkan talak 3 maka ditetapkan 3, mengacu kepada ijma atau pada masa Sayyidina Umar bin Khattab ya. Tentu banyak sekali perbedaan. Ada yang mengatakan talak 3 langsung jatuh 1. Apalagi yang hukum ulama sekarang ya, apalah istilahnya, hukum KUHP atau apa ya, kompilasi hukum ya, malah jatuh talak itu ketika ditetapkan oleh pengadilan. Meskipun talak sekian tapi ditetapkan oleh pengadilan ya kembali ke 1. Inilah yang membuat repot Pak Penghulu, Pak Kadus ya. Di bawah ini talak 3, ketika dilaporkan jatuh talak 1. Ini yang menjadi PR ya, buat para ulama dan juga ya orang-orang yang memang duduk di dalam kajian supaya masyarakat tidak bingung ya. Sehingga ketika talak ini terjadi, perlu kita tahu ya, talak ada namanya talak roj'i ya. Yang kedua ada namanya talak ba'id ya. Talak raj'i itu ketika si suami menceraikan istrinya, ada peluang untuk bisa rujuk ya. Misalnya dia siang sekali talak 1, masih ada kesempatan untuk rujuk. Misalnya perempuan yang masih bisa haid, maka 3 kali suci. Pada masa sucinya itu masih masa iddah, dia rujuk kembali ya, meskipun istri tidak mau, maka berhak si suami untuk merujuk kembali. Pada masa rujuk lagi dia talak ya, maka sudah 2 kali talak, dan ini juga masih dalam masuk dalam talak roj'i ya, talak 1 dan 2
masih bisa untuk kembali. Nah, terus yang kedua ada namanya talak ba'in. Nah, talak ba'in ini talak yang tidak bisa dirujuk. Nah, dibagi dua, ada namanya ba'in sugro. Yang kedua ada namanya talak ba'in kubro. Nabi kena talak ba'in sugro, yakni seorang yang mentalak seorang istri, ya, dan masa iddahnya tidak terujuk, habis masa iddahnya, maka harus dia nikah lagi seperti ketika dia menikah pertama kali, ya, yakni ada walinya, ada saksinya, ada maharnya. Wah, kadaluarsa masa iddah diberikan, tapi dia tidak rujuk. Maka selesai dari 3 kali masa suci misalkan, maka dia harus menikah ulang dengan mantan istri. Ya, ini namanya ba'in sugro. Meskipun dia talak 1, ya, tetapi karena sudah selesai masa iddah, habis, maka harus menikah. Nah, ada yang lebih besar, berat lagi, namanya talak ba'in kubro. Apa makna talak ba'in kubro ini? Ketika si suami mentalak istrinya 3 kali, bagi yang mengikuti pendapat jatuh langsung 3, atau yang sudah menceraikan istrinya sudah 3 kali. Maka kalau sudah 3 kali, maka tidak boleh rujuk lagi. Inilah yang disebut dengan talak ba'in kubro. Maka ketika seorang laki-laki ini yang mentalak istrinya sudah 3 kali bersehat, maka di dalam kitab-kitab fikih disebutkan syarat supaya bisa kembali pernikahan suami dan istrinya ini, ya, sesudah ditalak 3. Nah, di dalam sebuah kitab disebutkan fa in talaqaha salasa lam tahillu lahu illa ba'da wujudi khamsi syara'id. Tidak boleh kembali suami istri ini sebelum dia memenuhi 5 syarat. Apa yang 5 syarat itu? Inqidau iddatiha minhu, yakni sudah selesai iddah, dari si suaminya. Terus yang kedua, wa tazwijiha bi ghairi, harus dinikahi oleh lelaki yang lain. Yang senina talak ba'in atau talak 3, maka harus dinikahi oleh laki-laki yang lain. Yang ketiga, waduhuli biha, dan harus didukhul alias dijima, harus dinikmati dulu si perempuan. Dan yang keempat, wa isobatiha wa bainunatiha, yakni berstatus talak ba'in, karena memang talak 3. Dan yang kelima, wa qidai iddatiha minhu, dan selesai iddahnya dari yang muhallil atau yang menikahi si mantan istrinya. Harus seandainya sehat, maka nunggu masa iddah. Iya Bu, kanggo mereri si suami ini dengan mantan istrinya yang tertalak 3. Nah, bagaimana hukumnya orang yang seperti pertanyaan kemarin, Cina Buddha, cinta Buddha, lemon bahasa Sasak, becina Buddha. Tentu oleh ulama menghukuminya tidak boleh. Coba mana yang mau merari kajian ke beb semenit, lagu ingat hukum celut sekali saya masuk. Ini dia tidak boleh. Sehingga dalam kitab Bulughul Maram, seandainya boleh selepu milih jadi tukang Cina Buddha, deman bemukek. Sehingga baginda Rasulullah dalam kitab Bulughul Maram disebutkan la'ana Rasulullah SAW al-muhallila wal muhallala. Rasulullah SAW melaknat lelaki yang muhallil, artinya lelaki yang menikahi mantan si suami ini, si perempuan ini. Dan juga dilaknat lelaki yang mentalak istrinya ini dengan talak 3, tapi dia sudah kompromi dengan muhallil ini, dilaknat.
oleh baginda Rasulullah SAW, bahkan dalam riwayat lain ya tetap dihukumi zina ya. Kecuali kalau memang si perempuan ini dinikahi oleh laki yang kedua, terus seperti biasa tujuan orang menikah untuk mendapatkan keturunan, kebahagiaan, layaknya hidup orang-orang yang bahagia, punya keluarga. Ternyata di tengah-tengah perjalanan rumah tangganya diceraikan oleh si suaminya. Maka